Bismillahirrahmanirrahim. Segenap pengurus kajian Mafaza yang saya cintai pasti sudah hadir lebih awal untuk mempersiapkan semuanya. Semoga menjadi pahala untuk ibu semuanya, saudaraku semuanya, orang-orang pilihan Allah. Tidak mudah datang ke kajian saat ini. Allah menguji kita dengan cuaca yang luar biasa. Apalagi ibu-ibu meninggalkan rumah itu perjuangannya luar biasa. Untuk berangkat Mafaza ini persiapannya sudah tadi malam. Mana yang mau dibawa, baju yang mau dipakai, apa semuanya. Tadi malam jam berapa saya WA ibu, Bu, saya belum tidur masih nyiapkan PowerPoint. Yang sini pokoknya laptop itu saya taruh di bantal, kemudian sebelah sini sambil ngeloni. Enggak apa-apa. Bismillah, semoga Allah ridho dengan apapun upaya ibu-ibu dari rumah. Dan alhamdulillah hari ini kita disampaikan oleh Allah kakinya ke sini. Kita awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah kepada kita semuanya. Enggak apa-apa ruangannya kosong. Yang memenuhi ruangan ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah langsung khusus. Malaikat ini enggak punya tugas lain kecuali bertugas memenuhi majelis taklim sampai orang yang datang ke majelis taklim itu kembali ke rumahnya. Kita harus ingat ketika tadi ibu melangkahkan kaki bismillahirrahmanirrahim, itu malaikat meletakkan sayapnya ngikutin kita hormat. Kemudian di ruangan ini kata hadis itu bertumpuk-tumpuk malaikat itu ibu. Sampai ke arsy-Nya Allah. Bukan jejer-jejer tapi bertumpuk-tumpuk, dan mereka tidak meninggalkan kita kecuali kita sudah sampai rumah lagi. Maka insya Allah kita memohon kepada Allah, langkah kaki kita tadi yang kanan meninggikan derajat, yang kiri semoga berguguran dosa kita dengan melangkah ke sini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah yang luar biasa dari Al-Qur'an. Salah satunya adalah kisah Qarun ketika mendapatkan kenikmatan. Masya Allah. Qarun itu kaya raya, kuncinya dipikul, ibu sudah hafal ceritanya. Namun ketika diingatkan, Qarun, mau kamu berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kata Qarun, Qul innama utitu ala ilmin indi. Saya nih kayak gini bukan karena Allah nih. Saya bisa kayak gini hari ini nih karena ilmu saya sendiri, kata Qarun. Jadi salah besar ketika kita mendapatkan nikmat lalu kita berkata, wah acara ini sukses gara-gara saya, gara-gara peran saya. Ini kalau nggak ada saya acaranya bubar dan seterusnya. Itulah caranya Qarun menyikapi nikmat. Tapi ketika Nabi Sulaiman, tadi nonton kartun Nabi Sulaiman ya dek? Terus ketika Nabi Sulaiman berbicara dengan semut, Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ketika Masya Allah, siapa yang bisa memindahkan istana Balqis? Kemudian jin angkat tangan, saya akan memindahkan sebelum Nabi Sulaiman itu bangkit dari tempat duduknya. Kemudian ada yang bisa lebih cepat lagi. Ternyata ada orang soleh yang mengatakan bisa memindahkan kerajaan Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Ini kata guru-guru kami yang namanya setan itu dari dulu sudah kalah tender ibu. Ini kami sampaikan di pengajian-pengajian. Kalau setan tadi sebelum itu, tapi kalau orang soleh tadi sebelum matanya Nabi Sulaiman. Masya Allah. Jadi dari dulu kita tuh sudah lebih menang.
Dan apa? Ketika istana itu betul-betul sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Jadi kalau ada yang muji ibu, masya Allah jenengan kok ayu temen. Apa jawabannya? Min fadli rabbi. Mari kita ucapkan. Ya Allah, ibu kok rajin sekali ngajinya. Jawabannya? Masya Allah. Ibu kok keluarganya kok terlihat sangat nyaman, sangat tentram, sangat sakinah. Jawaban kita semuanya, hadza min fadli rabbi. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya awali dengan gambar apa ini, Bu? Gambar tempe. Allah. Ini insya Allah sudah ada di HP ibu semuanya. Kisah nyata penjual tempe yang dibuat oleh Allah lupa. Entah lupa naruh raginya, entah kurang anget tutupannya karena musim hujan seperti ini misalnya. Tiba-tiba ketika tempe mau dijual itu masih apa, Bu? Masih mondol. Dulu kecil saya sering bikin tempe, Bu. Kalau di desa dulu mohon maaf memang betul-betul diludruk pakai kaki. Tapi insya Allah di desa itu airnya itu nyentor begitu besar. Jadi insya Allah tetap bersih karena belum ada alat seperti sekarang zaman dulu. Kemudian cari daun untuk membungkusi itu, Bu. Kemudian talinya itu kalau sekarang pakai bambu dulu talinya itu pakai rumput yang panjang-panjang itu loh, Bu. Masya Allah. Bikin tempe. Qadarullah belum matang. Lalu penjual tempe ini berdoa kepada Allah. Ibu kalau sakit berdoanya pengen apa? Pengen cepat sembuh. Kalau diuji sedang sulit ekonomi, berdoanya kepada Allah, fokusnya di apa? Masya Allah. Ketika kita diuji oleh suami atau anak atau keluarga, kita fokus doanya di mana, Bu? Sama seperti penjual ini fokus doanya tuh nggak yang lain. Karena merasa satu-satunya jalan rezeki itu hanya itu. Maka ya Allah tolong matengkan dong tempe saya. Terus kalau nggak matang gimana, nggak dapat uang dan seterusnya. Tetapi laki-laki perempuan ini tetap berangkat untuk jualan tempe. Tambah gelisah lagi ketika melihat penjual tempe yang lain tempenya matang-matang sudah pada laris dan beliau belum terjual. Masya Allah. Dan beliau itu pesimis, itu kita. Kok berdoa sakit belum sembuh-sembuh? Jangan-jangan apa, Bu? Nah, ibu tuh takut sama penyakitnya apa takut sama matinya? Takut sama matinya. Masya Allah. Takut sama matinya. Kita divonis penyakit apa? Bukan takut dengan penyakitnya, tapi takut dengan matinya. Betapa khawatirnya penjual ini hingga Allah menentukan ceritanya bagaimana, Bu? Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang mencari tempe mondol. Kemudian ini berubah doanya. Tadi minta tempe dimatengkan, sekarang minta tempe. Kemudian minta sama Allah, tolong jangan matengkan dulu ya Allah please. Beliau sekarang deg-degan. Jangan-jangan tempenya itu mateng. Karena pembeli yang datang kepada beliau itu mencari tempe yang Masya Allah. Itulah kita. Masya Allah. Dijual, laku. Kemudian ditanya, kenapa sih Bapak kok mencari tempe mondol? Padahal saya itu khawatirnya luar biasa. Saya itu mahasiswa Korea, mau pulang nanti. Saya pengen bawa tempe biar bisa dimakan di luar negeri. Kalau bawa dari sini mondol sampai sana. Masya Allah. Apa pelajarannya, Ibu? Betapa sering kita itu memaksa Allah. Kita memaksa Allah. Kita itu selalu doanya, ya Allah mbak saya dikasih ini. Kita lupa bahwa yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Maka doanya itu, ya Allah tolong berikan kami yang terbaik menurut-Mu. Kalau yang terbaik menurut Allah pasti yang terbaik untuk kita. Allah yang paling tahu kita. Allah tahu betul, Ibu. Kebutuhan kita saat ini itu apa, Allah tahu. Tetapi kenapa Allah belum memenuhi itu? Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita saat ini. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kisah tempe ini, Masya Allah, orang yang beriman ketika mau makan tempe, besok kalau mau makan tempe ke mall, makan tempe goreng, jadi ingat kisah ini. Tapi orang tidak beriman, udan ya, Masya Allah, telung dina ka udan ora, leren-leren kumbahane ora. Tapi orang beriman gak akan seperti itu.
Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk berdoa banyak-banyak karena waktu hujan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Judul kajian kita hari ini apa Ibu? Ya. Kami akan membahas beberapa hadis yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW tentang perumpamaan ini. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Aku dengan nabi-nabi sebelumku seperti bangunan yang terbuat dari batu bata." Masya Allah. Rumah ini cantik atau tidak Bu? Masya Allah. Mesti Ibu langsung kepengen gak sih? Masya Allah. Cantik. Kata Rasulullah, aku dengan nabi-nabi terdahulu seperti bangunan yang terbuat dari batu bata. Rasulullah nggak bilang bata kok, Rasulullah tidak bilang hebel, Rasulullah tidak bilang batu, tetapi Rasulullah mengatakan seperti batu bata. Namun di antara bangunan yang megah itu ada satu lubang yang masih bolong. Kemudian orang-orang itu berkata, andai ada yang meletakkan labinah, apa Bu? Ulangi lagi. Ulangi lagi. Andai ada yang meletakkan labinah ke dalam lubang itu, niscaya bangunan itu akan tambah sempurna. Lalu Rasulullah SAW, dan akulah labinah itu, dan akulah batu bata terakhir yang membuat bangunan yang sudah nyaris sempurna tadi kurang satu lubang. Kemudian Rasulullah SAW menempatkan diri beliau, akulah labinah itu, kemudian akulah yang menutup lubang itu. Allahu Akbar. Ini yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah nabi terakhir. Jadi kalau ada sekarang ngaku-ngaku nabi lah, aliran apa, sudah, kita itu sudah finish akidahnya nabi terakhir ya baginda Muhammad. Wow. Kemudian apa pelajarannya Bu? Kok Rasulullah tidak memisalkan diri beliau seperti emas Bu? Kok enggak seperti bangunan emas? Tetapi Rasulullah hanya memisalkan labinah. Dan aku labinah itu, dan aku sebongkah batu bata itu. Allahu Akbar. Maka mari kita lihat. Yang pertama dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha." Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah bagaikan satu bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Masya Allah. Tadi Rasulullah memisalkan dirinya seperti apa Ibu? Kok enggak seperti yang lain? Ibu, mari kita belajar dari sebuah bangunan. Ada apa saja? Ada apa saja di bangunan kita ini? Ada besi, ada batu bata, ada cat, ada kusen, ada teropong asap, bahkan ada rumput. Maka kalau bangunan ini, Masya Allah, kalau kita melihat rumah ini yang diuji, yang dipuji kan, Masya Allah desainnya bagus sekali. Berarti yang dipuji siapa? Desainernya. Kita lupa bahwa di dalam tiang-tiang yang berdiri ini ada besi. Bahwa di dalam pondasi rumah ini ada cakar ayam yang kuat, siap menopang beban berat di atasnya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, tidak mungkin semua orang menjadi ketua, tidak mungkin semua orang jadi pengurus, tidak mungkin semua orang jadi Bu RT, Pak Lurah. Harus ada dokter, harus ada pasien, harus ada apoteker, harus ada cleaning service, harus ada ahli gizi, harus ada satpam pasien dan seterusnya. Tapi pesan yang ingin disampaikan Rasulullah dari perumpamaan ini, apapun bagian kita saat ini, jadilah bagian yang terbaik. Itu yang sering kita lupa. Coba kalau pasir nggak mau di dalam, nyong ya emoh nang jero ora keton, nyong ya gak metu. Kemudian kata besi, enak aja, kalian semua nggak mungkin berdiri kecuali ada aku yang menopang pondasi ini. Besinya juga nggak mau kalah, saya juga maju mau menyongol. Kemudian kapurnya nggak mau, semennya nggak mau, semuanya nggak mau, osoknya, blandarnya, kusennya, kancingnya, semuanya mau menonjolkan diri. Kira-kira rumah ini jadi apa Ibu? Itulah bagian indah dari Islam Ibu. Tadi malam kami menyimak ceramah Ustadz Adi Hidayat Ibu.
Beliau berkata begini, suatu hari Khadijah itu memasak makanan, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan berpuasa. Lalu melihat istrinya memasak makanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipanggil, Rasulullah berkata, aku sedang tidak puasa, aku sedang tidak puasa. Tetapi ketika Khadijah tidak punya makanan untuk dimakan, Khadijah bingung gimana nanti kalau Rasulullah itu. Kemudian ketika bertanya Rasulullah menjawab apa? Aku sedang berpuasa. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Maka ibu, Allahu Akbar, ini loh, kita dalam kehidupan rumah tangga pun seperti ini. Enggak suami maju, ibu pun ikut semuanya, mau menyelesaikan semuanya. Salah satu, bukankah Rasulullah mengajarkan kalau kita mengadakan perjalanan 3, satunya harus apa, jadi apa? Pemimpin. Kenapa bu? Kalau kita enggak milih ketua rombongan, nanti semuanya mau sendiri-sendiri. Coba mohon maaf saya cerita tentang haji sedikit. Nanti pengen ada yang lempar jumroh gasi, pengen ada yang lempar jumroh roto awan, pengen ada yang lempar jumroh sendiri. Di situ kita diuji. Ada yang pengen nafar sani, ada yang pengen nafar awal. Padahal dari Indonesia kita sudah sepakat memilih ketua regu, ketua rombongan, dan pembimbing dari setiap masing-masing kelompok kita. Tapi setan gak mau diam. Maka harus ada yang memimpin ibu perjalanan 3 orang, yang satu harus diputuskan. Sebab kalau enggak pergi mengdi, sing siji meng Banjar, sing siji meng Batur, sing siji meng Purwokerto wae, enggak jadi. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak harus semua orang itu muncul. Maka kalau apapun posisi kita hari ini, jadilah bagian yang terbaik. Kalau ibu chat, jadilah chat yang terbaik. Chat anti bocor, kenapa bu? Ya, ceramah ini mengandung iklan ya bu, mengandung iklan. Bu. Kalau ibu adalah besi, cari besi yang ukurannya SNI. Kalau ditawari penjual besi 8, jangan manut 8 tok, tapi ditanya full atau tidak, lagi-lagi mengandung iklan bu. Jadi jadilah bagian yang terbaik apapun sekarang kita, apapun. Dan kemarin kita ngaji di Al-Arqam, kadang-kadang terhadap kebaikan kita itu hanya dilewati. Kita itu hanya menjadi perantara, talang, membuat orang itu milih. Ibu, Mbak Eva punya cita-cita. Ibu kalau parkir di situ becek toh. Kemarin kita sudah memohon kepada Allah di kajian hari Jumat. Mbak Eva punya cita-cita, pelan-pelan dari sebagian uang infak kita kumpulkan, insya Allah kita bisa maafin halaman itu. Aminnya yang semangat bu. Dan ketika Mbak Eva melontarkan itu, Allahu Akbar, ada hamba Allah yang menitipkan amal kepada Mbak Eva. Dan beliau pesan, tolong sampai saya mati, jaga. Kemudian saya pun berjanji, insya Allah selama Allah memberikan nyawa, saya akan memohon kepada Allah untuk menutup lisan ini, untuk tidak berkata siapa orang itu. Nitip infak kepada kami 15 juta. Kenapa Allah melewatkan saya bu? Bisa saja beliau langsung kasih ke takmir, tapi Allah melewatkan saya. Kenapa? Karena Allah ingin saya menjadi perantara. Maka ketika ibu ditunjuk Allah menjadi perantara, jadilah perantara yang terbaik. Kadang-kadang ibu hanya menjadi wasilah. Siapa yang datang ke ruangan ini karena melihat pengumuman di WA, unjuk tangan. Masya Allah. Semuanya kan bu? Siapa yang posting WA di grup kita, maka beliau mendapatkan pahala kita tanpa dikurangi sedikit pun. Dan hari ini beliau izin tidak hadir. Maka jempol kita itu sakti, bisa mengantarkan kita ke surga. Tergantung kita mau pakai apa. Kadang-kadang hanya menjadi perantara. Lagi bu, enggak sesekali itu. Masya Allah. Tadi pagi lagi guru TK Aba dan SD Aisyah Garung itu mau pelatihan metode Umi di MI Beran. Ibu bisa bayangkan dari Garung ke Beran. Allahu Akbar. Kemudian saya bilang sama ibu penasehat, bu nanti guru-guru mau datang. Kemudian Mbak Eva, saya bagian sangunya. Lah kok lewat saya lagi? Kok tidak langsung dikasih kepalanya? Kok enggak langsung dikasih bu gurunya?
Karena laki-laki Allah kadang-kadang sayang kepada kita. Ibu, bersyukurlah kalau kita itu jadi perantara kebaikan. Itu tanda bahwa Allah masih peduli dengan kita. Kalau Allah tidak peduli, maka jidor. Kadang-kadang jadi perantara, kadang-kadang jadi wasilah. Bu, nun sewu mafaza sih masjidnya pundi. Kemudian tukang warung di pinggir sana menunjuki di situ. Tukang warung di pinggir jalan sana dapat pahala atau tidak? Dapat, Bu. Dan suami ibu tadi ada yang mengantar, nanti ada yang jemput. Tidak berkurang sedikit pun pahala beliau. Gak mungkin kita sampai sini kalau gak dikasih nafkah untuk beli bensin. Kalau gak diizinkan, gak mungkin. Maka beliau pun mendapatkan, Masya Allah, yang kamera, yang karpet, semuanya. Alangkah indahnya Islam, tidak mengajarkan diri kita menjadi egois. Dan kadang-kadang kita pun dipilih Allah untuk menjadi pelaku kebaikan itu. Maka ibunda, perumpamaan pertama kata Rasulullah, kita ini seperti bangunan. Maka apapun posisi kita saat ini, ada besi, ada bata, jadilah merek terbaik. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukmin itu bagaikan satu orang, apabila kepalanya terasa sakit, maka seluruh tubuhnya ikut sakit. Tidak bisa tidur dan panas. Hadis riwayat Muslim nomor sekian-sekian. Ibu, kalau giginya sakit, ada yang sedang diuji giginya sakit? Larang banget mboten nonton sing niliki, Ibu. Niku jenenge lara untu. Semuanya ikut sakit, Bu. Wajahnya mau sulit, mau senyum jadi apa? Jadi sulit. Mau kemana-mana nggak semangat. Itu kita. Mestinya kalau ada Masya Allah, kemarin qadarullah ada longsor nggih Bu. Semoga tidak ada korban jiwa. Informasi tidak ada korban jiwa nggih. Masya Allah, Ibu. Itu kita minimal mendoakan. Itu bentuk bahwa kita itu berempati. Maka ibunda sekalian, ketika ada amal-amal yang kita ingin sedekah ke Palestina, sering ada setan-setan berkata, ngapain sedekah jauh-jauh? Wong sing cepak we egen ana sing. Lah kita kan gak cuman ke sana, tapi yang dekat sudah kita dahulukan insya Allah. Kenapa toh kita, seberapa toh infak kita untuk saudara kita di Palestina? Kalau dikurskan ke dolar, ke duitnya dewek ukur oleh, Masya Allah, sekarang $1 berapa Bu? 14.000. Nah kalau kita infak 100.000 berarti hanya jadi berapa dolar? Lah nek nggo tuku apa-apa nang kanan njur ukur oleh apa? Karena kita ingin berempati. Yang sana muslim, yang sini muslim. Sana diserang, sini juga ikut sakit. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu perumpamaan selanjutnya. Perumpamaan yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan mukmin itu seperti lebah. Garis bawahi karakter lebah. Tidak makan kecuali yang baik. Karakter pertama. Kedua, dia tidak mengeluarkan kecuali juga perkara yang baik-baik. Karakter ketiga, bila hinggap di suatu tempat, maka ia tidak mematahkan atau merusakkan tempat yang ia hinggapi. Kita bayangkan kupu-kupu. Ibu, kupu-kupu kalau mencelok di kembang mengambil madu, kembangnya ikut rusak atau tidak? Beda dengan manusia. Mengambil tambang, emasnya diambil, alamnya bagaimana Bu? Rusak. Mau ngambil ikan saja nun sewu, semoga tidak ada lagi di Wonosobo. Nun sewu pakainya apa Bu? Setrum dan mercon. Itu bukti manusia itu berbuat kerusakan. Kita sering merusak alam, Ibu. Ayo belajar. Mbak Eva mengajak Ibu di rumah sampahnya dipisahkan. Sampah basah dan sampah kering. Sampah basah bisa diurai, sampah kering dibakar. Polusi Mbak Eva, yang penting kita sudah ada upaya untuk memisahkan. Gondeng wis tekan kana dicampur maning. Ya memang kebijakan pemerintah kita baru seperti itu. Tapi kita orang beriman sudah berupaya dari mana? Dari rumah. Syukur-syukur yang bed kerdus, yang bed botol susu dikumpulkan ketika ada
tukang sampah lewat, kasih sampahnya. Ibu uwek-uwek di saku, kasih juga uangnya. Syukur-syukur bawa piring isinya apa atau kerdus isinya apa, kasih apa. Ini himbauan bahwa kita mendukung program pemerintah Ibu. Ayo kita pisahkan sampahnya. Jadi karakter lebah kemana-mana nggak bikin kerusakan. Ibu di kantor nggak bikin masalah, di rumah tidak bikin masalah, di pengajian tidak buat masalah, dimanapun kita berada kita nggak buat masalah. Itu karakternya lebah. Jadi kalau kita di pengajian kok anteng, sampai rumah kok bikin ulah, sudah lebah atau belum? Belum. Di rumah anteng kok sampai kantor bikin ulah, kita bukan lebah. Lebah itu di mana-mana dia itu menjadi kebaikan, nggak pernah merusak. Kira-kira mertua ibu bahagia nggak punya menantu seperti kita? Bahagia mboten Bu? Bahagia? Insya Allah bahagia Bu. Kira-kira tetangga kita seneng nggak sih punya tetangga kayak kita? Saya yang paling takutkan itu dukun Bu. Bukan takut sama dukunnya, tapi dukun itu biasanya tetangga sebelahnya itu tidak percaya. Tapi yang datang kepada dukun itu orang mana? Itu yang paling saya takutkan pada diri ini Bu. Jangan-jangan nih yang mulang ngaji ini kayak dukun. Tetangganya sendiri nggak ngandel, nggak sayang, nggak mau dengerin. Justru orang yang jauh-jauh mau mendengarkan. Jadi kita jangan seperti dukun yang tetangganya itu merasa risih dengan kita. Tapi orang di luar sana, ya Allah jenengan apikan temen ya Allah. Padahal kita itu dibenci oleh tetangga kita. Maka itu seperti apa Bu? Coba dukun ada tetangganya yang ngandel? Tidak ada. Maka saya beberapa waktu yang lalu itu mengikuti pesulap merah Bu. Ibu tahu pesulap merah? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Bagi saya, beliau adalah orang yang sedang menegakkan tauhid. Dan dakwah yang paling utama di muka bumi ini dakwah kepada apa Bu? Dibongkar semuanya. Bagaimana jarum itu bisa keluar dari telur, bisa keluar dari mulut. Kenapa kok ada susuk itu Bu? Bagaimana cara memasang susuk jenis apa-apa. Beliau bongkar semuanya. Allahu Akbar. Bagi saya dakwah beliau itu luar biasa. Meskipun penampilan beliau itu rambutnya pakai wig merah, bajunya itu merah. Mengapa disebut? Lu Maifa ngaji kok malah ngomong ke pesulap merah? Karena ada hubungannya dengan tauhid. Jadi jangan sampai kita ini kayak dukun sing wong seseh orang ngandel, sing kang kadoan pada masa jeneng pada tindak pundi mau ke tempat orang pintar. Padahal orang sekampung situ ndak tahu kalau yang didatangi itu adalah orang pintar. Kita nggak boleh seperti itu. Dan mukmin, masya Allah, makannya itu barang yang masya Allah. Kemarin kajian di Al-Arqam. Barangkali Allah menahan bencana saat ini karena masih banyak orang sepuh. Tadi saya hampir nangis di kendaraan melihat orang sepuh tindak ke Masjid Al-Mansur. Pengajian apa Bu? Nggak pakai kaos kaki kayak Ibu, nggak pakai baju kayak Ibu, nggak pakai jaret, pakai kebaya. Kodongnya masih yang begini. Ibu ingat gendong jaret, isinya tas, angger mau bayar, wal begitu Bu. Tapi mengapa Bu? Sebegitu sepuhnya, renta, keriput kulitnya, keikhlasannya untuk memenuhi panggilan Allah itu luar biasa. Hujan dan beliau naik angkot, bukan berkendara seperti Ibu. Maka kita yang masih muda, kalah sudah sedekahnya, kalah sudah rekaatnya, kalah sudah amalnya, kita harus lebih semangat lagi. Karena barangkali orang-orang seperti beliau yang justru istighfarnya itu diterima oleh Allah, saking hatinya itu apa Bu? Kadang-kadang sampai tempat pengajian ya cuman apa Bu? Karena orang yang tidur di pengajian pun tetap mendapatkan rahmat, karena ada yang lain yang tidak tidur. Maka yang ngantuk-ngantuk ini bersyukur pada yang tidak ngantuk, karena dengan yang tidak ngantuk ini kita mendapatkan rahmat. Jadi boleh nggak ngantuk di pengajian? Boleh nggak ngantuk di pengajian Bu? Boleh dulu, sekarang nggak boleh. Boleh nggak sholat? Boleh dulu, sekarang boleh nggak pakai jilbab? Yang biyen prike maning wong zaman biyen nek siki ora oleh nek orang godhong. Keikhlasan yang luar biasa.
Kadang-kadang pakai kol buntung. Gak tahu mungkin ustadznya menyampaikan apa. Kami pernah mengisi masjid jami, isinya tuh pensiunan semuanya. Ketika turun dari mimbar, simbahnya itu tanya, "Bu, wayahe pinten?" Masya Allah. Kula yang jare sedikit mandan, ya Allah berarti nyong rupane pol. Mana ditakoni napa Bu? Tapi saya nggak mau, otak saya berpikir seperti itu. Masya Allah simbah ya. Yang menyampaikan materi saja beliau mungkin udah nggak jelas. Kayak ibu kalau ngantuk, Mbak Eva pertamanya hitam, lama-lama abu-abu, lama-lama menghilang, gitu Bu. Nanti ketika pengajian selesai, ustadznya muncul lagi. Nanti ibu cerita di Mahfaza ada ustadzah sakti. Bisa apa Bu? Bisa menghilang sesaat, nanti timbul lagi. Bayangkan ibu, nggak bisa membedakan muda, tua, apalagi materinya. Tapi keikhlasan itu yang membuat Masya Allah. Maka mungkin ada orang di Wonosobo yang tidak pernah tercampur sedikit pun barang haram Bu. Kemudian mereka beristighfar, menahan longsor yang akan dilongsorkan Allah gara-gara istighfar mereka. Atau bisa jadi ada pendosa, orang yang bermaksiat, kemudian mereka menangis kepada Allah minta ampun. Bisa jadi istighfarnya mereka yang menahan bencana yang Allah akan timpakan kepada kita. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, nih, bahwa makan yang baik, orang yang makan yang baik, ingat kembali kisah Imam Syafi'i yang kemarin kita ceritakan. Betapa perlunya kita makan tidak hanya halal tapi juga Masya Allah, tayyib, berkah. Allahu Akbar. Jadi lebah itu hanya makan yang baik karena makannya hanya apa? Keluarnya juga hanya yang, coba ini nasihat dari Hakim. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Kata-kata mencerminkan isi hati. Hati yang baik akan mengatakan yang baik, begitu pula sebaliknya. Dan mulut teko itu lebih besar dari yang buat nyentor banyunya atau lebih kecil Bu? Yuk belajar sekang teko. Berarti tutu eke cilik. Neng bolongane dhuwur nika sing metu cenol-cenole bunder niku amba pundi niku kali sentorane. Ayo kita belajar pada teko. Dadi tutuke niku cilik. Tadi ada postingan banyak bicara mematikan hati. Ibu ingat hadisnya Rasulullah tuh kul falyakul khairan. Jadi kita disuruh berbicara dulu, bukan disuruh diam langsung. Kenapa sih panjenengan diam aja? Lah katanya ustadzah kalau diam itu emas. Diam itu lebih bisa, bukan perintahnya tuh falyakul khairan au liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau nggak bisa bicara baik baru. Jadi ini yang salah. Jenengan kok meneng wae wong lihat kemungkaran, dong meneng emas Kak. Bukan, katakan. Kemarin qadarullah di Masjid Al-Arqam ada seorang mbak itu berjualan. Saya bismillah memberanikan diri mbak, insya Allah karena sayang. Besok kalau jualan di sana saja di luar ya, jangan di dalam masjid. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan orang yang bertransaksi di dalam masjid tidak akan, Masya Allah itu mengerikan sekali Bu. Kemudian beliau, iya Bu maaf saya nggak tahu, nggak apa-apa. Orang nggak tahu itu nggak dosa. Yang dosa itu sudah tahu malah jarak. Maka kemudian saya bayar jual beli beliau di luar. Pengennya di halaman karena hujan kami bayar di teras. Jadi lisan kita itu bicara yang baik. Bukan pergi sih orang ngerti temen aturannya. Nah udah salah lagi. Falyakul khairan auliyasmut. Dan ini bunda, mulut teko itu kecil. Ketimbang apa nih? Niko ketimbang niko nih lagi, ini hadis lagi. Tidak lurus iman seseorang hamba kecuali sudah lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hatinya seseorang kecuali lurus lisannya. Astagfirullahaladzim. Sekelas Nabi Musa ditolong oleh Allah. Tetapi Nabi Musa ketika mau berdakwah kepada Fir'aun, beliau berdoa, Rabbis rahli wa yassirli. Nabi Musa Bu mau berbicara dengan orang itu minta tolong dulu sama Allah. Ini tips ibu kalau mau bicara dengan suami, itu permasalahan yang penting. Jangan ujuk-ujuk langsung bicara, tapi malamnya kita dahului dulu dengan permintaan kepada Allah. Paginya kita bicara dengan suami. Ibu mau membicarakan le kue ke janjane pan milih sing endi misalnya. Kok anak medok belum juga menjatuhkan pilihan kepada siapa? Bicaranya malamnya minta tolong dulu kepada Allah.
Ini contoh yang dilakukan oleh Nabi Musa sebelum berbicara pada Fir'aun, berbicara dulu kepada apalagi para guru. Masya Allah. Sebelum berbicara kepada putra-putra didiknya, terlebih dahulu malamnya meminta tolong kepada Allah supaya yang disampaikan itu masuk ke dalam hati para muridnya. Lagi Bu, ini yang agak mengerikan. Allahu Akbar. Mathalul mu'min kamathaliz zar' la tazalur rihu tufi'uhu wala yazalul mu'minu yusibuhul bala. Hadis riwayat sahih, disahihkan oleh para ulama. Perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman, angin menerpanya ke kiri dan ke kanan. Seorang mukmin senantiasa mengalami cobaan. Sedangkan perumpamaan orang munafik seperti pohon yang kuat, tidak pernah, kata Allah, tidak pernah, kata Rasulullah, tidak pernah, kata Rasulullah, digoyangkan pohon itu oleh angin sampai ia ditebang. Silahkan angkat tangan siapa yang mau mengambil pelajaran dari hadis ini. Ibu, ada Ibu? Apa pelajarannya Bu? Siapa Bu? Seorang mukmin itu seperti pohon, digoyang sama Allah ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri terus. Tapi orang munafik, kata Allah melalui lisan baginda Muhammad SAW, seperti pohon gak pernah sama sekali digoyang angin, sampai ditebang, pes, dan pohon itu tumbang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Allahu Akbar, istidraj. Hati-hati Bu. Jadi ketika kita diumpamakan seperti pohon, pahami bahwa pohon itu akan selalu diterpa angin, dan kita tahu pohon yang tinggi anginnya semakin. Ibu ingat kan? Ketika monyet itu diuji dengan angin yang begitu besar, gocelannya gimana? Surut apa? Getapel. Cekelane karo Gusti Allah. Kemudian anginnya dikurangi lagi. Monyetnya mulailah ora patia gede kaya wingi. Cekelane nggo tangan siji tok. Begitu diganti oleh Allah, monyet ini tertiup dengan angin-angin sepoi, kata monyet, lah gimana anginnya cilik nyong usah gocelan. Lalu monyet itu apa Bu dalam kisahnya Bu? Jatuh. Kita cek Nabi Muhammad itu sepanjang hidupnya diuji berapa kali. Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Yakub sampai buta matanya menangisi putranya. Nabi Ayub diuji sampai habis semuanya kecuali tersisa lidah dan matanya. Nabi Yunus dimakan ikan. Saya kalau nonton National Geographic itu, kemudian ada ikan apa yang paling besar itu Bu? Kemudian saya ingat, ya Allah, mbiyen prike Nabi kok ditelan dan hidup atas izin Allah. Kemudian ketika tadi pagi nonton sama anak-anak Nabi Sulaiman ngomong sama semut, Masya Allah, alangkah besar karunia Allah kepada Nabi Sulaiman. Makanya tidak ada kekayaan yang melampaui kekayaan Nabi Sulaiman. Tidak ada kerajaan yang melampaui kerajaan Nabi Sulaiman. Alangkah indahnya. Tetapi ujiannya, Masya Allah. Maka ibunda, pas sekali dengan kajian kemarin, bagian dari kasih sayang Allah adalah kita akan diuji. Tidak ada orang tidak diuji. Ibu silahkan angkat tangan. Ada yang hari ini angkat tangan di dalam hati. Ada yang hari ini diuji dengan ekonomi, tapi tidak diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya nurut, solihah, tapi diuji ekonominya. Ada yang anak-anaknya nakal, tapi suaminya penyayang luar biasa, orang tuanya penyayang luar biasa. Ada yang ekonominya mudah, tapi suaminya nguji. Semuanya Ibu, tidak ada yang diuji. Tetapi orang munafik, pohon itu enggak pernah digoyang sama sekali. Jadi ini loh Bu, maksudnya Rasulullah SAW. Jadi ini yang dimaksudkan permisalan tadi Bu. Bedanya ujian, azab dan istidraj. Ujian dengan azab sama-sama tidak enak. Tapi ujian itu ditimpakan kepada orang yang taat. Sedangkan azab ditimpakan kepada orang yang lalai. Sama-sama gak enak. Jadi kita gak boleh kepedean, jenengan kenang apa? Mbak Eva, alhamdulillah saya sedang diuji. Nah kita taat atau tidak? Kalau kita taat, Ibu silahkan bilang saya sedang diuji.
Tapi kalau kita buka aurat, makanan halal haram nggak peduli, nggak pernah datang majelis taklim, uang nggak pernah kita sedekahkan, itu bukan ujian, tapi apa? Azab. Sekarang bedanya apalagi dengan istidraj? Istidraj itu sama-sama diberikan kepada orang yang lalai, tapi bentuknya kenikmatan. Maka hati-hati omset kita naik, ketaatan kita tidak tambah naik. Hati-hati penghasilan kita dinaikkan, badannya disehatkan, tetapi amalnya tidak ikut naik. Hati-hati ibu semuanya dimudahkan. Kata sebuah artikel yang paling mengerikan itu adalah ujian kemudahan. Ya kan Bu? Ngopo-ngopo wae gampang Pol. Maka hati-hati. Itu ibunda. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perumpamaan selanjutnya. Ini agak panjang pembahasannya. Perumpamaan al-mu'minu mir'atul mu'min. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti apa Ibu? Cermin. Ada yang bawa cermin di dalam tasnya? Yuk sekarang biar tidak ngantuk, apa keistimewaan cermin itu? Siapa yang menyebutkan? Siapa yang mau berbagi dengan teman-teman? Kenapa Rasulullah memisalkan kita seperti cermin? Mengapa cermin Ibu? Apa Ibu? Jujur. Contohnya gimana jujur itu cermin? Sesuai dengan, tapi Ibu senangnya dengan cermin yang enggak jujur kan? Ya enggak? Ibu kalau ada cermin, kita kelihatan di cermin itu langsing, Ibu seneng nggak sama itu? Jenengan lah cerminnya aneh ya, jenengnya anak ngaca nengkene kan jadi lemu banget. Padahal kita ini udah diberi nasihat sama Rasulullah. Perumpamaan teman kita itu seperti cermin itu jujur. Bahkan, masya Allah, kelihatan di cermin itu jerawat satu. Kalau kita dekatkan gimana Bu? Jebule ya flek, ya pori-pori yang besar, ya Bu? Kemudian ternyata jerawatnya itu ada bekasnya, kejujurannya itu luar biasa. Yuk kita berlatih jujur dengan teman-teman kita. Lagi, apa lagi? Apa Ibu? Pandai menyimpan rahasia. Ibu kalau datang ke mall, yang bercermin di toilet itu orang berapa? Cermin ngomong-ngomong enggak? Tadi yang habis cerminan tadi itu, masya Allah itu mah koruptor. Cermin bilang-bilang enggak? Kita boleh membicarakan seseorang dalam rangka kita mencari solusi. Tapi kalau enggak. Apalagi Bu? Sekarang giliran Mbak Eva. Kalau kita ngobahkan tangan kanan, di cermin itu apa? Kiri. Kalau kita goyangkan tangan kiri, di cermin itu apa? Betapa pandangan kita itu sangat, masya Allah, relatif. Mbak Kai kok ngaji terus ya? Solihah. Mbak Kai ora tau ngaji ya? Nyambut gawe terus. Padahal kita yang ngaji karena bangga dengan ngajinya, bangunnya itu subuh ngepas. Tapi ada ibu nggak pernah datang ngaji karena dinas di sekolah sampai jam 3 sore. Nyong lenglironi ora iso ngaji, nyong bengi tangi mireng ke Ustadz Adi Hidayat dulu. Ada ibu terlihat dengan anaknya sibuk luar biasa, bukai ora tahu ngaji, ngomong tok. Ada ibu satu kelihatan ngaji terus, padahal yang ngomong ini untuk menebus tidak pernah ngaji. Gimana caranya di rumah, radio dan TV-nya itu selalu disetel apa Bu? Masya Allah, itu contoh. Lagi, terus apalagi Bu? Ibu kalau bercermin di tempat gelap, kelihatan nggak? Maka bercermin itu butuh apa Bu? Tempat yang terang. Kalau ibu nyorotin lampu ke cermin, lampunya balik kemana? Silau balik ke siapa? Begitulah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat baik akan nemu, orang yang berbuat buruk pasti dibalas Gusti Allah. Lagi. Ibu bercermin yang asli ibu apa yang dicermin? Ibu kalau bercermin yang asli ibu apa yang dicermin? Yang dicermin apa Ibu? Loh, ayo nih dijawab Bu. Ibu itu yang asli kalau kita bercermin, itu yang asli itu yang ngoco apa yang nang jero kaca? Yang ngoco. Karena cermin mengajarkan kita sesungguhnya aslinya kita itu hanya apa ada yang diri kita. Kita melihat orang bangun masjid-masjidnya bagus,
yang ada sama Allah akan dicatat, itu yang ada pada diri kita. Ikut nyupport enggak, ikut mendoakan enggak, ada kajian kita seneng enggak, mendukung enggak, itu cermin. Kemudian cermin caranya memberitahu kita, jenengan jerawate pol gedine gitu gimana bilangnya cermin, Bu? Cermin bilangnya gimana? Jenengan elek banget yakin. Bilang gitu apa enggak? Enggak. Itu artinya cermin itu kalau memberitahu aib seseorang dengan cara yang apa? Dengan cara yang luar biasa lembut. Misalnya kita mendapati teman kita kelalen nggo klambi suwek. Ya Allah Bu, jenengan klambine suwek, maka beliau akan malu. Ditarik. Ibu kami pernah nge-share, itu ada tes di Korea. Seorang remaja itu dikasih, mohon maaf, pewarna di celana putihnya. Kemudian dia dibuat mondar-mandir di pusat keramaian di kota itu. Untuk ngetes gimana respon orang-orang yang di sekitar. Ada yang mengatakan ikai hait jiji teman orang ngerti carane. Ada yang nanya kamu siapa, ibumu di mana. Tapi ada yang datang kemudian membelikan softtek, kemudian mengajak dia ke sebuah toko ganti celana dan seterusnya. Itu cermin. Itu bagaimana cara kita memberitahu kesalahan orang lain itu dengan baik. Dan itu sekaligus ngetes kalau kita melihat sesuatu itu kita respon atau tidak. Itu cermin. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu sekalian adalah cermin saya. Maka kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan tadi, diislah, dibetulkan. Bukan dibiarkan kemudian mau Mbak Eva salah, tapi betulkan. Itu bukti bahwa ibu itu jujur dan sayang kepada Mbak Eva. Sebelum terakhir, matalul mu'min matala sabilatidz zahab inna nafakhat 'alaiha ahmarat wa in wazanat lam tangkus. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti emas yang ditempa. Kalau engkau meniupkan api di atasnya, ia menjadi merah. Kalau engkau menimbangnya, tidaklah berkurang. Siapa yang mau mengambil pelajaran lagi? Emas itu apa istimewanya, Bu? Apa keistimewaan emas, Bu? Mengapa Rasulullah itu memisalkan kita itu dengan kok enggak seperti matahari gitu, Bu? Kok enggak seperti bulan, kok enggak seperti bunga mawar, tetapi Rasulullah memilih benda-benda khusus yang itu mendatangkan pelajaran yang luar biasa. Apa pelajarannya emas, Bu? Harganya mahal, lalu awet, lalu tidak luntur, lalu langka. Nah, barang niku nek longko regone larang, tapi nek pirang-pirang barange regane. Pertanyaan selanjutnya, ibu termasuk barang langka apa akeh batire? Ya, Bu? Kalau kita termasuk barang langka, insya Allah suami kita kalau kita meninggal akan berkata, tidak ada yang mampu menggantikan dia di dalam hatiku. Nek dewek awal nang anak-anak nang kene anak sing kaya dheweke pirang-pirang, maka begitu kita meninggal suami kita datang orang takziah sudah mulai ngiling-ngiling. Kayane Mbak Kai pas nggo biongane anak-anak, Bu. Jadi pertanyaannya, kita ini termasuk yang langka atau yang awal? Bu. Istri yang marah-marah banyak enggak barangnya? Ibu suka marah-marah enggak? Awal. Ya. Suami bicara tinggi, istri balik lebih tinggi, banyak enggak barangnya? Ibu kalau suami bicara tinggi ikut bicara tinggi enggak? Awal maning. Ibu. Istri yang di rumah nonton sinetron, bae sing dibahas sinetron bae. Oke barangnya mboten. Sudah tindak ngaji yang ditonton masih sinetron, ada enggak di sini? Awal pokoknya ngerikenana. Ibu. Langka. Lihat ini, Bu, selanjutnya Ibnu Taimiyah menasehatkan kepada kita, kebenaran itu bagaikan emas murni, setiap kali dibersihkan niscaya akan bertambah kebagusannya. Adapun kebatilan bagaikan emas palsu yang berkilau, apabila digosok niscaya akan nampak kerusakannya. Maka jadilah apa adanya. Ibu capek nggak jadi diri sendiri. Contoh, suatu saat ada acara, ibu menggunakan kebaya yang begitu ketat, harus menggunakan apa itu dalamnya, Bu? Korset, supaya terlihat apa toh? Kemudian supaya terlihat tinggi menggunakan apa?
Wes nggo korset njur dhuwur. Supaya jilbabnya kelihatan apa? Sini rambutnya dikasih apa? Dikasih apa, Bu? Saya dengernya malah dikasih kol, Bu. Malah dikasih kol biar kelihatan cantik. Malah dengernya dikasih kol. Supaya wajahnya itu kelihatan cantik dikasih apa? Betapa tersiksanya orang hidup nggak apa adanya. Ibu berhias itu boleh tapi jangan berlebihan apalagi sampai melanggar syariat. Coba ibu sudah pakai lipstik, kalau mau makan nyokotnya bagaimana? Nuwun sewu, ibu sudah pakai bulu mata, kemudian ustadznya ceramah dan itu haru, ibu mau nangis aja dipertimbangkan. Nanti kalau nangis takut apa, Bu? Alangkah susahnya kita hidup itu enggak apa adanya. Dan pelajarannya lagi, jangan takut selama kita benar. Meskipun hari ini kita ditimpuk dengan hoax, dengan apa? Emas, meskipun kotor, kecegur telepong sekalipun, Masya Allah, kecegur lendut, kalau ketemu itu tetap emas. Tetapi perak meskipun kelihatan mengkilap, kalau digosok dikit janjane bener apa ora kelihatan. Maka hiduplah apa adanya dan tetap teguh pada kebenaran. Meskipun hari ini kita dihujat, tidak mudah bagi perempuan itu dihujat. Tapi kalau ibu yakin benar, kita suka bilang begini, biarlah waktu yang, nah itu biasanya orang sudah nggak punya alasan lagi mau ngomong apa lagi, ya udahlah biarlah waktu yang, ya mbak-mbak yang muda gitu ya statusnya, biarlah waktu yang tua-tua juga kadang seperti itu, Bu. Maka kita emas atau perak, emas. Dan emas pun karatnya berbeda-beda leres. Kita pengen emas karatnya paling. Dalam sebuah artikel, emas semakin karatnya bagus, harganya semakin mahal. Sapi semakin besar badannya, harganya semakin mahal. Burung semakin bagus suaranya, harganya semakin. Lalu harga diri kita di mana, Bu? Ilernya walet saja nuwun sewu harganya sekilo berapa? Jadi kita kalau mau saingan sama hewan sudah kalah. Hewan bertambah besar, bertambah mahal harganya. Ilernya saja berharga. Maka harga diri kita itu terletak pada amal sholih. Yang terakhir, alhamdulillah pengajian kita selesai. Permisalan kita adalah seperti pohon kurma. Bagaimana ceritanya? Ada yang ingat cerita ini? Dulu ini pernah menjadi materi di Mahfazah. Suatu hari Rasulullah SAW berkumpul. Dikatakan di dalam hadis itu ada 10 sahabat senior. Ya Abu Bakar, ya Umar dan yang lain. Lalu Rasulullah bertanya, tahukah engkau seorang mukmin itu dimisalkan seperti pohon yang gak pernah gugur? Siapa yang tahu pohon itu? Sahabat menjawab dengan jawaban yang salah. Tapi ada ulama kecil, ada sahabat kecil namanya Ibnu Umar. Dia tahu, saya tahu jawabannya itu pohon kurma. Tapi beliau nggak mau matur karena yang di situ itu ulama-ulama besar. Apa pelajarannya, Ibu? Kadang-kadang kita itu tahu yang sepuh tidak tahu. Tapi kalau ibu dalam satu forum yang sepuh itu sedang dituakan, meskipun kita tahu tolong jaga. Karena apa, Bu? Menghormati hormat yang sepuh-sepuh. Ini ilmu komunikasi. Kalau ibu temannya datang memberitahu sesuatu, ibu matur gini, Masya Allah saya baru tahu. Kalau suami ibu bicara sesuatu bilang, wes ngerti ketwingin, jenengan aku yang ngerti. Kalau suami ibu cerita sudah gegap gempita seolah-olah beliau mau memberikan informasi pertama, bilang, Masya Allah bagus sekali ya, Bunda baru tahu. Padahal ibu sudah nonton videonya itu berapa kali? Aku oleh ya. Nah, Bunda sih suruh ketwingi, peng bola bali. Ini contoh yang dicontohkan betapa Ibnu Umar meskipun berilmu, tapi di situ karena ada ulama-ulama besar, ada sahabat-sahabat besar, maka beliau tidak menjawab itu. Lalu Rasulullah karena jawaban para sahabat itu salah, lalu Rasulullah mengatakan pohon kurma. Yuk sekarang kita belajar mengapa kita dimisalkan seperti pohon kurma. Angkat tangan. Ya. Karena semua bagian
Allahu Akbar. Karena seluruh bagian dari pohon kurma itu bermanfaat. Apa manfaatnya dan apa keistimewaan yang lain? Jawabannya betul. Yang lain? Ini enggak tes enggak Bu? Enggak UN enggak. Salah tuh enggak apa-apa Ibu. Ayo Bu. Apa Bu? Ini sudah pernah jadi materi ya di sini ya di Anissa ya di Al Hasna. Gue kan mulane ngaji. Awal dari gerbang ilmu itu ingin tahu, puncak dari ilmu itu tidak tahu. Jadi puncak ilmu itu bukan tahu, tapi puncak ilmu itu karena semakin tidak tahu kita semakin ingin belajar. Tapi kalau puncak ilmu tahu, lah yang wis ngerti Kak. Buktine ngaji wis iki kelalen. Kowe dulur maning catetane nang buku sing jilid endi ya? Sing kurma. Apalagi ayo? Ayo Bu, ya silakan Bunda. Masya Allah, Ibu, kurma itu pohon yang sangat kuat. Itu bayangkan, tadi kami juga nonton Maryam ketika melahirkan itu Bu. Mau melahirkan kok kan ngungkur-ngungkur kuet kurma sama Allah. Wahuzzi ilaiki bijida'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah, kata Allah. Wahai Maryam, goyangkan pohon kurma itu. Padahal masih bukaan sudah mules Ibu, Masya Allah. Kadang-kadang nyebut nama Allah aja ada yang gak bisa. Kok ada orang bukaan mau melahirkan kon ngungkur-ngungkur wet kerambil. Kira-kira wet kerambilnya untur atau tidak? Tapi begitu Maryam itu menggoyangkan pohon kurma, yang jatuh apa? Mari kita belajar dari ini. Yang jatuh itu rutop. Ibu tahu rutop itu adalah kurma yang paling enak. Gemadeng tapi OTW mateng. Itu namanya rutop. Logikanya kalau kita goyang-goyang, yang gigol itu yang apa? Yang bosok malah kalau nggak untung. Atau yang mateng banget cara jambu. Zaman cilik mbiyen kan, ora teng menek jambune dikapakna. Yang penting bukan punya tetangganya. Kuyuk-kuyuk telebuk-telebuk, sing gigol yang apa? Yang bosok-bosok. Tapi lihat bagaimana Allah ingin menunjukkan kepada kita yang dijatuhkan kepada Maryam itu rutop. Maka pelajarannya itu luar biasa. Usaha. Minta sama Allah. Meskipun kita sedang di titik lemah. Orang duwe duit, orang duwe dukungan, orang ono sing ngandel. Maryam tuh begitu, gak punya tenaga. Kalau kita tetap mau berupaya, hasil itu wilayah Allah. Dan Allah tuh ngasih hasil bukan abal-abal Bu. Tapi kasih rutop yang terbaik. Betul, karena digoyang itu begitu kuat. Lagi pelajarannya. Ya udah Mbak Eva tak bocori satu. Kurma itu tumbuh di mana Bu? Di tanah tandus. Tepatnya di Indonesia kan jarang. Pelajarannya apa? Kurma itu hanya mau tumbuh di tempat-tempat tertentu. Dia nggak sembarangan tumbuh di mana-mana. Begitu juga iman kebaikan hanya mau tumbuh di hati-hati yang siap menampung kebaikan. Kalau hatinya nggak baik, kebaikannya ya nggak mau tumbuh di hati kita. Mbok ngaji amben setu, kalau hati kita nggak baik, nggak tumbuh, nggak towoh carane tanaman. Itu kurma. Lagi, apalagi gantian. Karo mengiling-iling begitu Bu. Ngarang pun boleh, boleh kali ini pelajaran mengarang kata Ustadz Adi Dayat ya Bu. Apalagi Bu? Ayo Ibu. Lagi, silakan. Pojok belakang, pojok kiri, kanan. Yang paling depan. Apa kurma? Apa Bu? Ibu kalau ke Arab, lihat kurma itu bawahnya alasnya gombol atau tidak? Gombol tuh apa bahasa Kaliwiro, sorry. Itu rumput-rumputnya itu pada pateng berantakan, apa pohonnya itu rapi, selangnya tertata rapi, sirami siji-siji. Apa Bu? Rapi. Jadi iman itu akan tumbuh dengan baik saat penyakit-penyakit yang menggerogoti iman itu diwatun. Makanya orang nandur pohon kurma itu tidak sembarangan. Coba cek di Arab setiap pohon kurma itu ada selangnya satu-satu Bu. Kemudian pohon-pohon sekitarnya itu dibabati. Itu namanya diwatun. Inilah fungsi kita ngaji itu diwatun. Astagfirullah nyong mau ngudung karo bapak. Diwatun berarti awal sih Bu. Ya Allah astagfirullah nyong berarti awal. Diwatun. Sehingga kalau kita matun itu dari kecil itu gampang cukup pakai tangan. Tapi kalau penyakit hati kita sudah terlanjur mencokol kuat akarnya, kita kalau nyabuti bunga di pot kan cukup pakai tangan. Tapi kalau ibu mau babati suket yang di samping alas kayak ini pakai apa?
Saya membayangkan persis seperti tadi permisalan orang munafik itu seperti pohon yang gak pernah digoyang, sekali digoyang arit yang datang tebas mati. Jadi ayo kita yang sensitif kalau sedang diwatun. Contoh kemarin terjadi penipuan gitu ya. Kemudian saya bilang gini, ini sama suami saya. Ya Allah, Bunda lagi mikir ya. Dosa apa ya kok hari ini kok kena penipuan? Kata suami saya malah guyung ngeker. Pede temen dosa apa? Kan bilangnya, yang dosa apa ya? Ya Allah, kok diuji ngono. Kata suami saya, pede temen dosa apa? Dosane pirang-pirang. Itu contoh di waton kita didatangkan apa? Apalagi pelajarannya? Apalagi Bu? Dor. Apalagi? Tadi apa saja? Semua batangnya bermanfaat. Digoyang ujian tetap tegak. Tidak tumbuh sembarangan kebaikan itu kecuali di hati yang siap. Kemudian diwaton penyakit-penyakit yang kira-kira mengganggu pohon kurma. Lagi. Kurma itu semakin matang semakin manis. Kalau masih pentil hijau itu Masya Allah sepetnya luar biasa. Abang itu sepetnya luar biasa. Sudah agak abang kematangan mulai ada manis-manisnya tapi sepetnya tetap mendominasi. Kuning itu sukari biasanya itu manis. Tapi tetap ada sepatnya. Tapi begitu dia rutop, tambah matang rasanya manis. Terus tak bocori, terusannya seorang mukmin itu semakin tua, semakin manis. Seperti pohon kurma. Kita menikah sudah berapa tahun? Semestinya usia pernikahan kita dari pertama kita menjadi istri yang semakin manis. Bukan secara penampilan saja, tapi juga akhlak. Orang semakin manis. Mbak-mbak semakin dewasa semakin manis. Jangan khawatir jodoh, Allah siapkan jodoh yang solih. Kalau kita solih. Ini yang depan-depan ini banyak yang muda-muda ini. Masya Allah. Jangan khawatir. Tapi pastikan kita tuh semakin bertambah umur semakin manis. Panjang umurnya, gitu Bu. Masya Allah, anak wong umure kurang kan malah bersyukur nyong cok ora pati ya mudeng. Wong umure kurang kudune jatah karo bojone igen 3 tahun, ngeri 2 tahun. Kan malah alhamdulillah. Berarti nyong 2 tahun maning bareng karo bojone nyong gitu Bu. Kudune kan sedih. Jadi kita semakin bertambah umur, berkurang jatah kehidupan kita, sikap kita semakin apa? Manis. Bicaranya semakin manis. Kemudian pohon kurma itu akarnya apa? Kuat. Tangkainya menjulang kemana? Ke langit. Ini Al-Quran. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tahu gak sih Muhammad? Aku membuat permisalan di dalam Al-Quran. Ada kalimat yang baik. Itu seperti pohon yang baik. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menghujam kuat di dalam bumi dan cabangnya itu menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Setiap saat memberikan manfaat. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Kalimat yang baik itu apa? Subhanallah, tahmid, tahlil. Tahmid bunyinya alhamdulillah, tahlil tasyahud, hauqalah, istirja. Yakin Bu? Kita harus hafal istilah-istilah itu. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Mari kita bertasbih, subhan, takbir, Allahu Akbar, tahlil, istirja, hauqalah. Ini kalimat thayyibah. Dan tahu permisalan kita? Setiap kita mengucapkan kalimat ini, mengucapkannya di bumi. Kemudian kalimat ini diangkat oleh para malaikat ke arsy-Nya Allah, menyebutkan orang yang mengucapkannya.
Tadi Bu Fulan menyebutkan ini di Masjid Mafaza, menyebutkan kalimat ini. Dan kalimat itu tawaf bersama kebaikan para malaikat. Lalu ibu terkenal di kalangan penduduk langit. Bayangkan kalau kita nggak pernah ngomong yang baik, nggak ada yang diangkat ikut tawaf bersama para malaikat. Makanya tempat tawaf itu hanya dua, satu arsy-nya Allah, satu apa ibu? Ka'bah. Maka ibunda cintalah kepada kalimat-kalimat yang baik. Karena itu kita ucapkan di bumi, tapi kebaikannya di mana? Dan betapa banyak orang-orang yang tidak terkenal di muka bumi, namun terkenal di kalangan penduduk langit. Yang kemarin kecelakaan namanya siapa? Siapa namanya Bu? Oh ya, suaminya namanya siapa? Oh nggak tahu, alhamdulillah ya Allah. Anaknya namanya siapa? Kayaknya depannya hurufnya G ya Bu ya. Terus sekarang anaknya diasuh siapa Bu? Bu, itu kecelakaannya lagi ngapain sih Bu? Sekarang sopirnya statusnya sebagai apa Bu? Masya Allah. Ada seorang ustadz, bagi kita cukup istirja, innalillahi wa inna ilaihi. Semoga Allah mengampuni semua kesalahannya. Tapi ada pelajaran juga. Ada satu orang meninggal. Masya Allah, betapa gegap gempitanya kita. Tapi jutaan manusia dihancurkan oleh Israel. Di Syam, di Palestina, di Irak, di Rohingya, kemudian di Cina. Masya Allah, apa yang sudah kita lakukan dan kalimat apa yang sudah kita ucapkan. Padahal kita tadi satu bangunan. Maka ibunda, nih, betapa teknologi itu sangat menguasai kita. Maka sebenarnya ibu bisa menguasai teknologi kalau jempol kita itu menjadi sakti. Yang di-share itu apa Bu? Jangan takut nge-share di grup. Salah tidak akan saya tegur di dalam grup. Insya Allah akan saya japri Bu. Kalau ibu punya artikel yang belum ada di grup, silahkan dibagi. Jangan takut kalau salah, kita betulkan sama-sama. Insya Allah kami bukan model orang yang kalau ada yang salah di grup, kemudian saya tulis di grup itu, mohon maaf postingan ini salah, tidak sesuai dengan, insya Allah akan kami japri ibu. Maka gunakan jempol kita untuk kebaikan. Jadi dari awal permisalan kita satu seperti, tutup bukunya, tutup bukunya, tutup. Satu seperti bangunan. Dua, mulai ikhtilaf para ulama, urutannya aja udah berbeda. Nomor dua seperti tubuh. Nomor tiga seperti lebah. Nomor empat seperti pohon. Nomor lima seperti cermin. Nomor enam seperti emas. Nomor tujuh seperti pohon kurma. Siapa yang siap mengulangi dari nomor 1 sampai nomor 7 nggak kebalik? Lawang baru berapa menit kok udah kewalak-walik. Ya Allah, nggak apa-apa Mbak Eva, kewalak-walik insya Allah tetap ingat. Ibu, sebelum kami tutup, Mbak Eva berharap ibu kalau ngaji seperti ini ada yang jadi Bu RT, ada yang jadi kultum, di mana di arisan, sampaikan ini yang ringan. Kita itu seperti emas loh, nggak usah panjang-panjang. Masa wah emas kirgane larang, langka barangnya. Nek okeh berarti, nah itu tadi gitu. Ditularkan. Kemudian nanti sampai rumah kita berbagi dengan suami, kita berbagi dengan keluarga. Masih ada yang siap menghafalkan nomor 1 sampai nomor 7 tanpa kebalik? Atau dibalik dari nomor 7 sampai nomor 1? Ulangi lagi cepat. 1 seperti? 2 seperti? Tubuh. 3 seperti? Lebah. 4 seperti? Tanaman. 5 seperti? Cermin. 6 seperti? Emas. 7 seperti? Nah, alhamdulillahirabbil alamin, berarti ibu le ngaji mboten ngantuk. Sing ngantuk tetap dapat berkah. Maka yang tadi ngantuk ayo salaman sama sampingnya, matur nuwun ya jenengan ora ngantuk, jernyong kesawaban oleh berkah. Demikian ibunda, sedikit kami tambahi sebelum kami tutup. Insya Allah infak-infak yang ibunda dikumpulkan, selain dikurangi sedikit untuk operasional, menyediakan minum, permen dan seterusnya, kita akan fokuskan untuk pembangunan, untuk pavingisasi
dan juga ikut berpartisipasi seperti proposal-proposal yang masuk seperti hari ini. Misalnya ada masjid, ada panti asuhan, ada bencana, itu tetap akan kita prioritaskan. Insya Allah ibu yang percaya, amalnya digunakan sebaik-baiknya dalam kebaikan. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri, astagfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.